Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada siswa-siswi SMP Nur kelas 9. Kita memasuki bab yang baru di pelajaran matematika ini, yaitu tentang transformasi. Untuk bagian yang pertama kita akan membahas tentang refleksi, ya. Oke, langsung saja silakan disimak video ini sampai dengan selesai. Jika ada yang kurang jelas bisa diulang-ulang atau langsung ditanyakan ke saya langsung. Oke, langsung saja. Pertama, pengertian dari transformasi. Transformasi dalam matematika adalah suatu fungsi yang memetakan kedudukan setiap titik dari posisi awal menjadi posisi baru, ya. Nah, dalam hal ini transformasi terdiri dari 4 jenis. Ada yang disebut dengan refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Ya, transformasi ada 4. Pencerminan yaitu refleksi, pergeseran atau translasi, perputaran atau rotasi, dan perkalian atau dilatasi. Oke, kita hari ini bahas tentang pencerminan dulu ya, atau refleksi. Pencerminan atau refleksi ini kita umpamakan ini sebagai sebuah cermin, ya. Di sini ada sebuah benda, bendanya di depan cermin, maka dia akan menghasilkan bayangan. Nah, jika cermin datar maka bayangannya akan sama dengan bendanya. Ya, dia akan tegak posisinya. Kalau dia ke atas maka bayangan akan ke atas atau sebaliknya. Dan jarak antara benda ke cermin itu sama dengan refleksi dari benda ke cermin sini ya. Jaraknya sama, misalkan ini 5 cm maka ini jaraknya 5 cm. Seperti itu ya posisinya. Nah, dimana kalau kita menentukan letak bayangan sebuah titik pada bidang kartesius ya, karena kita tadi bahas bahwa dalam matematika ini kita untuk transformasi ini atau refleksi ini membahas sebuah titik pada kartesius ya. Nah, di sini ada sifat-sifat refleksi, nanti kita bahas di akhir ya sifat-sifat refleksi ini. Kita langsung saja ke contoh soal. Di sini ada soal tentukan letak bayangan titik yaitu A, di mana titiknya min 3,5 jika direfleksikan terhadap yang pertama sumbu X, kemudian sumbu Y, X sama dengan 3, dan terakhir Y sama dengan min 2. Dengan cara apa? Ada dua. Yang pertama dengan cara digambarkan pada bidang kartesius, yang kedua dengan menggunakan sifat-sifat ini ya, sifat-sifat refleksi. Kita yang pertama dulu, yaitu dengan cara digambarkan pada bidang kartesius. Yang pertama terhadap sumbu X. Kita buat dulu kartesiusnya ya. Kemudian kita gambarkan titik ya. Tadi kan di soalnya itu titiknya A min 3,5 ya. Kita buat min 3,5. Maka titik A-nya di sini. Nah, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti sumbu X-nya ini sebagai cermin. Nah, ini saya beri warna kuning. Nah, ini sumbu X-nya sebagai cerminnya. Kalau bendanya di sini otomatis bayangannya akan di sini kan? Kalau cerminnya di sini ya. Nah, sekarang kita lihat jarak antara benda atau titik ini ke cermin. Ada berapa kotak di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Maka bayangannya juga ke sini 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Ya, jaraknya sama karena ini cerminnya di sini. Ada di titik berapa ini? Yaitu min 3, min 5. Maka bayangannya adalah A, tanda kutip ini ya, aksen ya, karena ini bayangan, artinya bayangan A. Ini A-nya ini, bayangannya ini. Yaitu ada di min 3,5. Maka bayangannya ada di titik min 3, min 5. Seperti itu ya. Ini yang pertama jika dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X, di mana sumbu X ini artinya sebagai cerminnya. Yang kedua, terhadap sumbu Y. Kita gambarkan lagi, masih sama titiknya min 3,5. Nah, sekarang cerminnya adalah sumbu Y. Ini cerminnya. Cerminnya adalah sumbu Y. Maka kalau bendanya di sini nih, ini cerminnya, maka bayangannya akan di sini nih posisinya. Kita hitung untuk kotaknya ada berapa? 1, 2, 3. Maka kesananya juga 3. 1, 2, 3. Ada di sini bayangannya. Ada di berapa titiknya? 3,5. Maka bayangannya ada di titik 3,5. Gitu ya.
Kemudian yang ketiga, yang C, yaitu terhadap X sama dengan 3. Ini titiknya sama ya di posisi awal. Cerminnya yaitu X sama dengan 3. X itu mana? Ini kan X ya. 3-nya ada di sini nih. Ya, X sama dengan 3. Maka cerminnya ada di titik X atau di garis X sama dengan 3. Ini cerminnya. Ya. Bendanya ini, cerminnya ini, maka bayangannya otomatis ada di sini nih. Kita tinggal hitung dari benda ke cerminnya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak, maka ke sana juga 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka bayangannya ada di sini. Ada titik berapa? 9,5. Maka bayangannya ada di titik 9,5. Ya. Kemudian terakhir yang D, terhadap Y sama dengan min 2. Kita gambarkan X, titiknya ada di min 3,5. Kemudian cerminnya ada di Y sama dengan min 2. Ini kan Y ini sumbu Y. Min 2-nya ada di mana? Di sini. Kita buat cerminnya di sini nih. Ya. Kemudian bayangannya di mana? Otomatis bayangannya ada di bawah sini kan? Ada di berapa kotak jaraknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka ke bawahnya juga 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka bayangannya ada di sini. Ada di titik berapa? Min 3, min 9. Ya, maka bayangannya ada di titik min 3, min 9. Jadi seperti itu cara yang pertama, yaitu dengan menggambarkan pada bidang kartesius. Selanjutnya kita menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan sifat-sifat refleksinya. Ini soalnya saya munculkan lagi ya, biar gampang dilihatnya. Kita ulangi ini sifat-sifat refleksi ya, sifat-sifat refleksi atau pencerminan. Sekarang masih soal yang sama ya, masih dengan soal yang sama, cuma dengan cara sifat-sifat refleksi. Titiknya masih di min 3,5. Yang pertama sumbu X, pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X ini kan, kita menggunakan sifat yang ini untuk yang A ya. Terhadap sumbu X berarti bayangannya adalah X, min Y. Kalau titik A nya min 3,5 ya, kan ini X, ini Y ya, min 3 nya X, Y nya 5. Nah bayangannya menjadi X, min Y, berarti X nya tetap. Kalau di sini min 3, maka dia tetap min 3. Nah Y-nya lawannya dari Y menjadi min Y. Kalau 5 berarti min 5. Maka bayangannya ada di titik min 3, min 5. Sama dengan kartesius yang pertama tadi ya. Kemudian yang B, terhadap sumbu Y. Dia bayangannya menjadi min X, Y. Kalau misalkan ini min 3,5, X-nya jadi min. Kalau di sini min, maka X-nya menjadi plus 3. 5-nya tetap Y ya, Y-nya tetap 5, maka di sini 5 jadi 3,5. Kemudian yang C, X, A, di mana A-nya di sini adalah 3 kan, karena X sama dengan 3 nih di sini nih soalnya. Maka A-nya adalah 3. Dia menjadi 2A min X, Y. Berarti ini A-nya titiknya min 3,5. Nah ini kita masukkan nilainya. 2A min X, A nya berapa? 3, berarti 2 kalikan 3 min X nya ini min 3, Y nya ini 5. 2 kali 3 6, min dengan min jadi plus 3,5. 6 plus 3 9, maka X nya 9, Y nya 5. Maka bayangannya ada di titik 9,5, sama dengan yang gambar tadi ya. Kemudian yang D, terhadap Y sama dengan A, dimana A nya di sini adalah min 2 di soalnya ini ya. Y sama dengan min 2, berarti A nya adalah min 2, yaitu bayangannya menjadi X, 2A min Y. Kita masukkan ke rumusnya, ini X nya, ini Y nya, kemudian ini A nya. X nya tetap ya, makanya tetap di sini min 3, 2A min Y. 2 dikalikan A nya berapa? Min 2. Kemudian dikalikan lagi min Y, Y nya 5. Maka min 3, 2 kali min 2 min 4, min 5. Min 3,
min 4, min 5 menjadi min 9. Maka bayangannya ada di titik min 3, min 9. Jawabannya sama dengan menggunakan gambar kartesius tadi ya, cuma di sini caranya beda dengan menggunakan sifat-sifat refleksi. Oke, sekian pembahasan tentang transformasi khususnya untuk refleksi atau pencerminan. Tadi sudah ditampilkan contoh soal. Nah, sekarang selanjutnya adalah kalian mengerjakan latihan dengan cara yang sama. Bedanya hanya sekarang titiknya ada di 2,4. Kalau tadi kan min 3,5 ya, sekarang titiknya ada di 2,4. Direfleksikan terhadap sumbu X, sumbu Y, kemudian X sama dengan 5, Y sama dengan 2. Dengan dua cara, sama ya, dengan dua cara, dengan kartesius, kemudian cara kedua dengan menggunakan sifat-sifat refleksi. Oke, selamat mengerjakan tugasnya. Jika ada yang kurang dipahami, silakan ulang-ulang video ini atau langsung tanyakan ke saya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Terima kasih, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.